kan? Jadi untuk LPS itu masih sampai 2 nilai sebelum PTS ya. Seperti biasa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti bisa langsung menghubungi saya. Terus kemudian saya belum bisa untuk membahas PTS juga karena masih ada beberapa siswa yang belum susulan. Nanti kalau misalkan ada semuanya sudah susulan PTS, kemudian masih ada sisa waktu, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, di pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materinya. Jadi yang terakhir kemarin kita sudah sampai di ukuran pemusatan data, yaitu menghitung min, median, dan modus. Nah, untuk pertemuan yang hari ini, maka kita lanjutkan materinya. Saya bukakan PPT-nya dulu. Kalian boleh lihat di modul sama aja ya. Apakah PPT-nya sudah bisa dilihat? Bisa, Miss. Ya, alhamdulillah. Jadi materi kita hari ini adalah terkait dengan ukuran letak data ya. Nah, ukuran letak data ini dibagi menjadi 3. Jadi sesuai dengan namanya ya. Jadi kita ingin melihat bahwa data ini letaknya ada di mana nantinya. Kalau datanya tunggal itu lebih mudah untuk kita melihat langsung posisi data ke sekian ini ada di sebelah sini, posisi data kesekiannya ada di sini. Tetapi kalau datanya berkelompok, maka tetap kita harus ada rumus tersendirinya untuk menentukan di mana letak data-data itu. Nah, di sini akan kita pelajari secara khusus akan ada 3, yaitu tentang yang pertama kuartil, kemudian desil, dan persentil. Apa yang membedakan kuartil, desil, dan persentil? Ini adalah tentang pembagian datanya. Kuartil sesuai dengan namanya quarter gitu ya, berarti dia akan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Desil itu nanti akan membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kalau persentil berarti kira-kira dibagi menjadi berapa bagian yang sama? Kalau lihat dari namanya. Persen. Berarti 100% yang sama. berapa kira-kira? 100%. 100%. Persen itu berapa sih, Rek? 100. 100. Iya, berarti kalau persentil itu nanti akan membagi menjadi 100 bagian yang sama. Gitu. Jadi ini yang membedakan antara kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita harus paham dulu apa bedanya supaya nanti rumusnya apakah beda-beda, Miss? Iya, beda-beda. Nah, tapi kita nggak perlu menghafalkan yang terlalu sulit karena ketiganya ini mirip, ada kemiripan. Yang membedakan apa? Sesuai dengan pengertiannya tadi, kuartil, desil, dan persentil. Kita coba lihat. Di modul sudah ada, kalian bisa bandingkan. Kalian bisa bandingkan ya, antara kuartil, desil, dan persentil. Nah, coba dilihat. Kuartil di sini simbolnya adalah Ki. Ki-I. I itu apa? Nanti kita lihat I-nya apa. Kalau desil D, kalau persentil P. Nah, sekarang kalian lihat rumusnya. Apa yang membedakan antara rumusnya kuartil, desil, dan persentil? Apa yang beda di situ? Pembaginya. Pembaginya, ya. Ya, pembaginya siapa? Pembaginya I. Ya, beda ya. Kalau kuartil dibagi berapa di sini? 4. Kalau desil 10. Persentil
100. Berarti ini sesuai dengan namanya tadi ya. Tadi kan saya bilang bahwa kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Desil itu menjadi 10, persentil menjadi 100. Jadi itu menentukan pembaginya di sini. Nah, kemudian di sini ada I. Nah, terus I-nya ini nanti diganti apa, Miss? Nah, pada kuartil, karena dia membagi 4 bagian yang sama, maka nanti akan ada yang namanya kuartil 1 sampai dengan kuartil 3. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi Q1, Q2, dan Q3. Nah, I-nya itu nanti tergantung yang ditanyakan ini Q berapa. Misalkan kita ingin mencari Q3, maka I-nya diganti 3. Demikian pula dengan desil dan persentil. Berarti kalau desil, karena dia membagi 10 bagian yang sama, maka dia akan hanya ada sampai 9 desilnya. Desil 1 sampai desil 9. Sedangkan untuk persentil, karena dia membagi sampai 100, maka akan ada persentilnya adalah 1 sampai 99. Jadi kalau ditanya persentil 105 apa ada, Miss? Nggak ada, karena dia mentoknya cuma sampai 99. Nah, terus kemudian, sekarang coba perhatikan lagi, ini ya rumusnya. Ini mirip nggak dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kira-kira dia mirip dengan apa? Min, median, atau modus? Min itu rata-rata loh. Median. Ya, miripnya dengan median. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau di median, kita langsung nulisnya adalah setengah N. Nah, gitu. Bedanya hanya di sininya saja. Sedangkan kalau kuartil, desil, persentil, ini yang berubah. I per 4N, I per 10N, atau I per 100N. Jadi ini rumusnya memang mirip dengan median. Jadi ada TB, ada FKS, ada F, ada B. Nah, ingat kemarin kalau median, maka kalau median yang kemarin ya, yang dicari itu yang mana dulu? Cara mencari median kemarin. Yang harus kita hitung pertama kali apanya dulu? Ya, masih ingat? Kelas median. Sebelum ke kelas median. Di bawah. Apa? Oh, apa sih? Sebelum ke kelas median? Iki loh. Frekuensi kumulatif. Iya. Setelah nyari frekuensi kumulatif, terus kita ngitung apa? Bener, frekuensi kumulatif boleh. Tapi setelah frekuensi kumulatif kita nyari apa? Cara nyari kelas mediannya gimana? Tapi atas tapi bawah tuh. Ayo, yang dicari dulu apa kemarin? Kayaknya data. Iya, kan banyaknya data boleh dari frekuensi kumulatif. Setelah itu, setelah mencari banyaknya data atau frekuensi kumulatifnya, mediannya. Di rumusnya median, itu yang dicari apanya dulu? Pasti kita balik dulu, median. Nah ini wes, biar nggak bingung. Ini yang dicari yang mana dulu? N. Iya, setengah N-nya dulu. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba kita nyari kelas median. Nah, dapat dari mana kelas mediannya? Kita harus cari setengah N-nya dulu. Berarti kita harus nyari N-nya dulu. Tadi sudah benar kata teman-temannya, boleh N-nya dicari, dijumlahkan dulu semuanya, atau mencari dari frekuensi kumulatif itu boleh. Nah, berarti untuk yang di sini, di ukuran letak data, ini juga sama. Tetapi bukan setengah N ya yang dicari. Ini yang dicari adalah tergantung. Ini bisa I per 4N-nya, I per 10N-nya, atau I per 100N-nya. Sama. Yang dicari ininya dulu. Kenapa? Karena untuk menentukan kelas kuartil, desil, dan persentilnya ada di mana. Jadi step-step mencarinya itu sama dengan cara kita mencari median. Nah, kita coba dulu bersama-sama. Kalau misalkan sekarang saya punya ini tabelnya masih tabel yang saya gunakan sama dengan yang di PPT sebelumnya ya. Datanya seperti ini. Terus kemudian saya ingin mencari Q1 misalkan. Nah, coba
Kalau Q1 tuliskan dulu rumusnya. Nah, kenapa kok saya minta untuk dituliskan rumusnya? Supaya kita sambil belajar ya, sambil mengingat-ingat kembali. Zahronisa, coba didiktekan, Dok. Rumusnya apa berarti kalau Q1? Boleh dibuka modulnya yang tadi. Q1, Dok. Sebutkan rumusnya aja. Yang TB plus Ya, seperempat TB plus I per 4. I-nya berarti kalau Q1 diganti berapa? 1 1/4 N dikurangi FKS. FKS dibagi F F. kali B. Oke. Nah, ingat tadi yang harus dicari adalah 1/4 N-nya dulu. Ini N-nya sudah tahu 40. Berarti 1/4 N-nya berapa? 10. 1/4 dikali 40. Berapa? 10. Maaf. Jadi 1/4 kali 40 hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita cari data ke-10 ada di mana. Caranya gimana? Mencari data ke-10 letaknya ada di mana. Harus mencari apanya dulu? Harus mencari apanya? Mencari posisinya data ke-10 ada di mana, itu kita menambahkan apa ini yang harus kita hitung di sini? Frekuensi A. Frekuensi apa? Kumulatif A. Kumulatif. Nah, coba sekarang dihitungkan frekuensi kumulatifnya dulu. Fajar. Ini berapa? 2. 2. Lanjut terus. Saya lagi, Miss. Lanjutkan sampai bawah. 7. 20. 34. 38. 40. Oke, sekarang saya tanya. Data ke-10, karena 1/4 N-nya tadi 10 ya, itu letaknya ada di mana? Di kelas yang mana? Noval. Data ke-10. Ketiga, Miss. Ketiga itu yang mana? Dari yang rentangnya berapa? 71 sampai 73. Iya, kenapa kok ada di sini? Benar ini jawabannya. Kenapa kok yang itu? Karena 10 masuk di situ, Miss. Ya, jadi karena kita lihat dari kumulatifnya, ini kan 7 di sini ya, Rek. Jadi sampai dengan data ke-7 ada di kelas yang kedua. Tetapi mulai dari data ke-8 sampai dengan data ke-20 ada di kelas yang ketiga. Jadi data ke-10 ada di sini. Sehingga ini intervalnya adalah kelas I1-nya adalah mulai dari 71 sampai 73. Berarti sekarang kita bisa menghitung TB-nya berapa. Nah, coba. Rama. TB-nya berapa, Rama? Ulangi dan untuk TB berapa? Kelas intervalnya 71 sampai 73. Berarti TB-nya berapa? 70,5. Oke, dapatnya dari mana? Dikurang 0,5. Yang mana yang dikurang 0,5? 71. Oke, bagus. Jadi 71 dikurangi 0,5 ditambah 1/4 N-nya tadi adalah 10. Dikurangi, nah sekarang Rakan, FKS-nya berapa? Frekuensi kumulatif sebelum. 7. Oke, 7. Karena ini ya, berarti sebelumnya adalah yang ini. Terus Rakan, frekuensinya berapa? 13. 10. Hati-hati. Ini frekuensi kelas I1. Iya, hati-hati ya. Yang dipakai adalah yang ini. Dikali panjang kelasnya, Rakan. 5, 6, 6, 7, 3. Dapatnya dari mana 3? 65 sampai 67. Itu
dari 65 ke 68. Iya, boleh. Jadi 3 ini panjang kelasnya sebenarnya dari mana? 68 dikurangi 65 boleh. Jadi kalau pengurangan pakai atas bawah ya. Tetapi kalau mau ngitung manual itu ngitungnya ke kanan. 65, 66, 67 itu ada 3 hitung manual. Kalau mau pakai pengurangan harus dengan atas bawah gitu. Nah, kalau sudah maka kita tinggal hitung. Ini adalah 70,5 ditambah, nah ini 10 kurangi 7 adalah 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 per 13. Nah, silahkan dihitung sendiri hasilnya berapa. Saya yakin kalau kalian hitung pembagian seperti ini sudah lebih paham. Jadi yang di sini yang kita pelajari adalah step-stepnya bagaimana cara menghitung kuartil, desil, dan persentil. Sampai yang di sini dulu. Ada yang ditanyakan enggak? Sampai 13 berarti. Sampai kita menghitung yang kuartil. Berarti 7. Benar nggak sih? Kan 7,5 Belum ada? Sudah paham ya? Berarti untuk langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya memang mirip dengan ketika kita menghitung median. Yang harus dicari dulu adalah ini. Kenapa kok ini harus dicari dulu? Karena untuk menentukan kelasnya, I-nya itu ada di mana. Nah, kalau sudah tahu kelasnya, baru kita hitung satu-satu komponennya ini tadi. Nah, hati-hati yang sering salah di sini, frekuensi yang dipakai di sini, yang di bawah ini, bukan frekuensi semuanya, tetapi adalah frekuensi Q1-nya. Karena di sini digunakan Q1, jadi bukan total frekuensinya. Nah, nanti di kuartil itu kan ada yang namanya Q1, ada yang namanya Q2, ada yang namanya Q3. Kalau Q1 maka ininya adalah 1/4 N. Kalau Q2 2/4 N. 2/4 kalau disederhanakan jadi berapa? 1/4. 2/4 kalau disederhanakan? 1/2. Setengah N. Kalau ini berubah jadi setengah N, maka rumusnya sama dengan rumusnya apa? Median. Sehingga Q2 itu juga dikenal dengan kata lainnya adalah median. Jadi mencari Q2, mencari median itu sama saja. Nah, kalau Q3, makanya nanti berubah jadi 3/4 N. Nah, median punya nama lain. Q2 punya nama lain yaitu median. Apakah Q1 dan Q3 ini punya nama lain? Punya. Kalau Q1, jadi dia punya nama lainnya ya. Nama lainnya adalah kuartil bawah. Sedangkan untuk Q3-nya, dia nama lainnya nanti adalah kuartil atas. Jadi kalau di soal hanya diminta tentukan kuartil atas dari data berikut. Nah, berarti otomatis itu yang dicari adalah Q3. Gitu. Jadi kalian harus paham Q3. I-nya nanti saya ganti dengan 3. Terus kemudian baru dihitung. Jadi Q1 nama lainnya adalah kuartil bawah, Q2 nama lainnya adalah median, dan Q3 nama lainnya adalah kuartil atas. Nah, kalau untuk kuartil nggak ada yang ditanyakan, kita coba untuk mengerjakan pakai desil sekarang. Misalkan kita ingin mencari desil 4. Nah, sekarang coba Afifatur didiktekan, berarti rumusnya jadi apa? D4. I per 10 N, 1/10 N. I-nya diganti berapa? 4, Mas. Berarti 4/10 N, dikurangi FKS dikali P per F. Nih ya, hati-hati juga. Kemarin saya masih PTS belum selesai, tetapi beberapa itu sudah kelihatan. Ini pernya hanya mulai dari sini ya. Di median pun pernya hanya mulai dari sini. TB-nya ini nggak ikut per. Beberapa sudah ada yang nulisnya pernya 12 sampai sini. Nah, itu pasti salah, ngitungnya pasti salah nanti soalnya. Jadi hati-hati ini pernya setelahnya TB, setelah tanda plusnya ini. Terus kemudian lanjutkan Sarif. Berarti ini yang dihitung dulu yang mana? 10N. Iya, 4/10N. Berapa 4/10N-nya?
16. 16 ya, karena N-nya 40 ya. Berarti sekarang saya tulis di sini biar nggak lupa 4/10 kali 40. Ini 16. Data ke-16 ada di mana, Syarif? Di yang 20. 71 sampai 73. 71 sampai 73. Oke, sama ya, Bi. Berarti ini D4-nya sama di situ. Saya tulis dulu, ini juga D4. Nah, berarti sekarang kalau sudah tahu kelasnya dari mana, sekarang kita tentukan yang lainnya. Mayang, TB-nya berapa? Sama 70,5. 70,5 ditambah ini 16 dikurangi 7 dibagi 13 kali 3. Berarti ini berapa? 70,5 ditambah 13. 9 kali 3 9 kali 3 27 per 13. ya 27 per 13. Ini sama ya caranya. Yang kita cari juga adalah yang ini 4/10 N-nya ini berapa. Habis itu kita tentukan kelasnya ada di mana. Yes. Sampai contoh yang D4. Ada yang ditanyakan dulu. Nah, nanti akan saya berikan contohnya bagaimana kalau ini tadi kita sudah belajar kalau yang diketahui adalah tabel ya, tabel distribusi frekuensi. Setelah ini kita coba bagaimana kalau yang diketahui adalah histogram. Jadi cara mencarinya seperti apa, apakah sama, terus apa yang harus dilakukan. Belum ada yang ditanyakan? Ya, kalau belum ada, maka ini saya hapus dulu. Saya lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita diketahui adalah bentuk histogram. Kita ingat kembali bahwa histogram kemarin jenisnya ada 3 ya. Yang pertama kalau sumbu X-nya yang diketahui adalah interval. Yang kedua kalau sumbu X-nya yang diketahui adalah nilai tengah. Yang ketiga kalau sumbu X-nya yang diketahui adalah tepi bawah. Nah, saya tanya, untuk yang di sini, yang dicontoh di PPT ini, yang diketahui ini sumbu X-nya apa? Siapa? Tepi bawah. Iya, tepi bawah. Kenapa kok tepi bawah itu? Kok tahu kalau itu tepi bawah? Karena ada 0,5. Iya, boleh. Salah satu indikasinya adalah karena ini ada koma 5-nya. Kemudian penulisannya, dia pas di garisnya ya. Pas di garis tepi-tepinya ini. Kalau nilai tengah, maka dia akan nulisnya adalah di tengah-tengahnya batang. Gitu. Nah, kemudian di sini kita ingin coba cari tadi Q sudah. Terus kemudian D sudah. Sekarang kita coba yang P, persentil. Misalkan persentil 80. Nah, persentil 80. Minta tolong Erlangga dideklarasikan rumusnya apa? EB EB plus I per 100 N. I-nya diganti berapa tadi? 80. Oke, 80 kan di sini 80 ya. 80 per 100 N. Min FKS dibagi F dikali P. dikali P. dikali P. Nah, sekarang saya tanya. K2. Sumpah mikir K2 ini yang dikerjakan dulu yang mana? Apa yang harus dilakukan setelah nulis rumusnya ini?
90/100 N nggak sih itu? Radwa bisa dengar saya? Jihan bisa dengar saya? Tidak bisa juga? Coba Ezra. Ya, Miss. Nah, Ezra ini tadi sudah dituliskan, dibantu menuliskan rumusnya sama temannya. Terus langkah yang harus dilakukan gimana? Yang 80/100 N. N N-nya tolong dihitungkan, ini ada berapa? 20. Oke, 20. Berarti 80/100 dikali 20. Berapa ini? Mari kita Coret. coret. 16. Oke, 16. Sekarang saya tanya. Jadi mana? Cara nyarinya gimana? Nah itu aku lupa lagi. Di otak aku nggak bisa nyantol ya ini ya pelajaran ini. Cara nyarinya dulu gimana? Data ke-16 ada di mana? Jadi caranya berarti itu 8 dikumpul sama sih? 63,5 sampai 74,5. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5? Kelas 4. Ini, 1, 2, 3, 4. Ini. Iya. Taunya gimana? Itu dihitung 2 tambah 5 kan 7. 7 tambah 8, 15. Tambah 4, 19. Seperti di situ. Ezra? Yang kamu hitung, kamu tambah-tambah itu tadi nyari apanya? Nyari DC apa sih? Nyari apa? Frekuensi kumulatif. Oke ya, jadi yang dihitung sama Ezra itu namanya adalah frekuensi kumulatif. Nah, jadi supaya tahu data ke-16 ada di mana, kita hitung frekuensi kumulatifnya dulu. Jadi ini 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 8, 15. Kemudian ini 19, kemudian ini 20. Kita butuhnya adalah data ke-16. Ke-15 itu sampai sini. Berarti mulai dari data ke-16 ada di sini. Berarti ini kelasnya dari P80 itu di sini tadi. Nah, sehingga sekarang TB-nya berapa? Coba Alan. 63, Miss. 63. Ayo hati-hati. Tadi saya tanya temennya, ini histogram yang diketahui, ini kata temannya tadi sudah diketahui tapi bawah. Terus kemudian kata Ezra, 63,5, di sini. Iya. Jadi nggak perlu dikurangi 0,5 ya. Kenapa? Karena ini sudah tepi bawah. Maka kita nggak perlu mengurangi dengan 0,5. Ini langsung tepi bawahnya ini 63,5. Lanjutkan Lan. Ditambah, ini berapa berarti? 16 dikurangi. FKS-nya? 19. Berapa? 19. 19. 4. Sebelum. 15. Iya. Frekuensi
4. Ini berapa? 4. Berapa frekuensinya? Empat, Miss. Frekuensinya yang warnanya apa? Yang warnanya merah apa yang warnanya hitam? Yang hitam. Berapa itu? 4. Panjang kelasnya? Ayo, kemarin panjang kelasnya. Kalau diketahui tepi bawah seperti ini, cara mencari panjang kelasnya kemarin bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Teman-temannya yang lainnya mungkin ada yang masih ingat? Ya, apa cara mencari panjang kelasnya? 30,5 dikurangi 41,5. Kebalik ya. Kalau 30,5 negatif, kalau dikurangi. Jadi boleh pakai 41,5 dikurangi 30,5. Berapa itu 41,5 dikurangi 30,5? 11. Iya. Jadi ini panjang kelasnya adalah 11. Jadi kalau kita ingin mencari panjang kelas di mana di histogramnya diketahuinya adalah tepi, maka itu boleh dengan menggunakan selisih dari dua tepi yang berdekatan. Apakah harus pakai tepi yang pertama, Miss? Enggak. Boleh kalian juga ngitungnya, saya mau pakai 74,5 dikurangi 63,5. Boleh, silahkan. Pokoknya itu dua berdekatan ya, yang berdekatan. Karena saya bilangnya selisih, maka pasti yang besar dikurangi yang kecil. Nah, jadi kalau panjang kelas ini nggak ada yang negatif, pasti hasilnya adalah positif. Gitu. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal hitung sekarang. Nah, ini 63,5 ditambah 11 dikurangi 15, 1. Berarti 1 kali 11, 11 per 4. Nah, nanti tinggal dihitung sendiri hasilnya berapa. Wes. Sampai di sini ada, apakah masih ada yang ditanyakan? Mungkin masih ada yang masih belum paham. Saya masih nggak paham, Miss. Ini ngerjakannya yang mana dulu? Terus ini cara mencari ininya tadi seperti apa? Nah, silahkan ditanyakan. Ini sama ya, tadi yang dikerjakan adalah ini dulu. Kemudian untuk menghitung ukuran letak data, mungkin kalian bertanya, berarti untuk menghitung ukuran letak data itu apakah kita pasti selalu mencari frekuensi kumulatif? Iya. Karena kita pasti butuh. Tadi di tabel kita tambahkan frekuensi kumulatifnya. Di sini pun di histogram kita juga tambahkan. Nah, yang saya tulis merah-merah ini tadi ya sebagai frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi kalau menghitung ukuran letak data, yang artinya berarti hitung antara kuartil, desil, persentil, terus kemudian menghitung median, itu pasti membutuhkan frekuensi kumulatif. Kemarin kalau menghitung min atau rata-rata, menghitung modus, apakah perlu frekuensi kumulatif? Pakai nggak frekuensi kumulatifnya? Menghitung modus sama menghitung rata-rata? Nggak perlu, ya, karena kita tidak membutuhkan letak datanya ada di mana. Data ini ada di mana, itu kita nggak butuh. Sehingga kita nggak perlu menghitung frekuensi kumulatifnya. Ada yang lainnya lagi yang perlu kita hitung. Gitu ya. Jadi di soal itu nggak harus selalu ya kalian mencari yang namanya frekuensi kumulatif. Tinggal kebutuhan soalnya itu yang seperti apa. Gitu. Coba satu lagi. Misalkan sekarang saya mau cari, soalnya masih yang ini ya. Saya mau cari kuartil
Ya, kuartil atas tadi nama lainnya apa? Zahra. Ki berapa? Kuartil atas tadi. Ki berapa, Zahra? 3. Iya, Ki 3. Dia harus tahu Ki berapa, supaya kita bisa menuliskan rumusnya. Nah, sekarang Ki 3. Rumusnya diktikan Sheryl. Ketiga semua. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N min FKS per F dikali Pi. Nah, sekarang Sheryl yang dihitung dulu yang mana? 3/4N ya, Miss. Hitungkan 3/4N. N-nya tadi 20. 15, Miss. Oke. Nah, berarti 3/4N-nya adalah 15. Dihitung oleh Sheryl. Data ke-15 ada di kelas yang mana? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Data ke-15. Di kelas yang mana, Nila? 3. Iya, berarti ini saya beri tanda ya. Ini Ki 3. Berarti Nila TB-nya berapa? 52,5. Oke, 52,5. Lanjutkan, Dok. 3/4N-nya berapa tadi? Berarti 15. Dikurangi 7. oke. Per F-nya frekuensinya 5. 5. Frekuensinya Q3 ini berapa? 8. Oke, 8. Dikali panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi 11. 11. Oh, Karena soalnya sama, hanya yang dicari yang berbeda. Nah, terus sekarang lanjutkan Farhad. Berarti ini berapa? 52,5 ditambah Rakon. ditambah 8 ditambah 88/8, Miss. 88/8. Berapa ini? Hasilnya 63,5. Ininya berapa? 15 dikurangi 7. Oh iya, ini 11 ya. 52,5 ditambah, berarti hasilnya adalah 63,5. Ya, kebetulan yang ini angkanya mudah, bisa langsung dihitung. Berarti ketemu jawabnya ini. Tuh. Yes. Nah, nanti penugasannya guys 3 ya. Punya dulu. Ya. Saya share dulu. Exercise 3. Nah, kalau misalkan tadi dari penjelasan saya masih ada yang belum dipahami, di sini sudah saya berikan juga, bisa dilihat di contoh 3 dan contoh 4, sudah ada contoh 3 itu disajikan dalam tabel, kemudian
Saya kok lupa ya Mas Juanda bilangnya seperti apa, cara-caranya bagaimana, bisa dibaca kembali di contoh 3 dan contoh 4. Nah, nanti silakan yang dikerjakan adalah exercise 3. 2 halaman ini ya, 13 dan 14. Makanya mengerjakannya pendek-pendek, sehingga dikerjakan 7 nomor ini. Itu, jadi silakan nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, saya masih belum paham apakah saya boleh tanya ke Miss Wanda, silakan boleh. Itu, silakan dibaca dulu contohnya, masih belum paham boleh ditanyakan ke saya. Itu ya. Saya ingatkan juga untuk yang belum mengumpulkan tugasnya di DC, segera dilengkapi itu supaya nggak ada tagihan yang menumpuk di belakang. Kalau mau perbaikan silahkan, tapi nggak diperbaiki pun juga silahkan. Yang perbaikan hanya yang di bawah 80 ya, kalau sudah 80 ke atas sudah tidak perlu diperbaiki lagi. Jadi saya tapi masih ingin perbaikan nih, berarti silahkan diperbaiki di tugas selanjutnya. Jadi maksudnya dimaksimalkan nilainya di tugas yang selanjutnya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri untuk kegiatan kita pada hari ini. Tidak ada. Nah, berarti ini saya stop dulu. Kalau tidak ada,